ila hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai ayat 40. Kemarin masih ayat 40 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullun fi falaki yasbahun. Jadi kalau dalam bahasa tajwidnya wa kullun fi falaki yasbahun. Ya, ayat sebelumnya asy-syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Kemarin sudah kita terjemahkan, kita sudah jelaskan maknanya, keterangannya pun sudah kita bacakan. Tinggal wa kullun fi falaki yasbahun. Wa kullun, dan semuanya ini merujuk kepada matahari, bulan, bintang. Disebut wa kullun, semuanya. Fi falakin, ya. Di dalam orbit itu, di dalam orbitnya, fi falakin, di dalam orbitnya yasbahun. Ya, mereka ini disebut jamak muzakkar salim. Yasbahun. Mereka siapa? Al-qamar, asy-syams, wan nujum. Kawakib, galaksi dan sebagainya. Ya. Mereka berada atau beredar yasbahun secara ngambang, berenang. Itu artinya sesungguhnya. Lah beneran. Yasbahun itu asal katanya sabaha, bukan sabaha. Sabaha yasbahu sabhan. Wa masbahan wa huwa sabihun. Sabihun artinya perenang. Kalau sabaha berenang. Tapi kalau sabbaha pakai tasdif, suci. Ya. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Ya, yasbahun diambil dari kata sabaha, artinya berenang. Dijamak dalam bentuk jamak muzakkar salim, yasbahun. Mereka itu matahari, bulan dan bintang-bintang yang lain beredar dalam posisi berenang, layaknya orang yang berakal. Paham maksudnya? Berenang itu kan bagi orang yang berakal. Ngambang, yasbahun, mereka ngambang. Artinya ngambang apa? Tanpa penyangga, tanpa tiang, tanpa ada yang menopang. Orbitnya bermanazil sesuai dengan orbitnya secara ngambang. Itu kalau kita maknai. Ini luar biasa Al-Quran itu. Jauh sebelum astronom menemukan bahwa planet-planet itu ngambang, yang ngomong duluan ya Quran. Yasbahun, mereka beredar secara berenang. Mereka berenang, maksudnya ngambang. Orang berenang kan ngambang. Coba kayak apa? Wasyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Jangan ditanya lagi itu surah apa, malu-malu. Jangan ditanya lagi, itu surah Ar-Rahman gitu. Asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari itu dan rembulan itu bihusban. Asal katanya hasibah, menghitung. Bihusban, keduanya berada dalam perhitungan yang tepat. Ya Allah berfirman lagi menegaskan itu. Baik matahari dan rembulan didesain oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sistem keseimbangan yang sangat sempurna. Baik secara jarak, berat, ya, peredarannya, serta efeknya yang dihasilkan untuk bumi, semua dalam posisi keseimbangan, disebut bihusban. Coba bayangkan. Kita kemarin udah cerita kan, matahari jaraknya
dari bumi kurang lebih menurut perhitungan astronom ya 150 juta kilometer jaraknya. Gedenya 109 kali lipat dari bumi. Panasnya 15 juta sampai dengan 15 juta derajat Celcius. Kalau kita pengen ke matahari langsung, ya pengen coba kayak apa? 15 juta derajat Celcius. 150 juta kilometer, jauh. Di tengahnya ada bulan, diapit oleh bulan. Yang jarak bulan dengan bumi 483.000 kilometer. 483.000 kilometer. Kita ulang lagi biar makin paham. Matahari punya gaya gravitasi yang sangat luar biasa. Karena apa? Gede. Planet yang sangat besar. Meskipun bukan satu-satunya planet yang besar. Bukan, masih banyak. Ya. Dengan cahayanya, ya, dengan panasnya matahari yang jaraknya 150 juta kilometer, maka ketika bumi disinari oleh matahari hanya kebagian hangat-hangat kuku. Ya, hangat-hangat kuku, kagak sampai melepuh maksudnya. Kayak air setengah mateng lah. Ya. Bayangkan kalau jarak itu tidak diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, bergeser aja matahari. Ini kita ngomongin matahari dulu. Bergeser aja matahari itu. Sekian juta, 1 juta saja. Dari jarak 150 juta. 1 juta aja kilometer. Apa yang terjadi? Gaya gravitasi matahari terhadap bumi nambah. Yang punya gaya gravitasi bukan cuma bulan, bukan cuma bumi, matahari juga punya. Ya, punya matahari. Tapi gaya gravitasi matahari diimbangi oleh bulan. Karena udah kita cerita juga kan dampaknya. Bayangin kalau jarak itu diperpendek. Maka partikel-partikel panasnya matahari akan sampai menyentuh bumi dan terasa. Meskipun partikel kecil. Bisa jadi akan terus terjadi bumi namanya badai matahari. Wah, kalau sudah badai matahari, panasnya kayak apa tuh bumi? Allah mendesain itu dengan kesempurnaan, dengan perhitungan, dihusban. Keduanya, baik matahari dan bulan itu diperhitungkan secara detail. Orbitnya kek, beratnya kek, jaraknya kek. Allahu Karim. Allah sudah cerita. Gitu. Ya kan? Kemudian nggak usah matahari, ketika bulan bergeser aja orbitnya lebih dekat, diperpendek lagi itu menjadi 200 atau 300 ribu. Apa yang terjadi? Bumi ini kagak tenang. Seandainya bulan saja diperpendek jaraknya, apa yang terjadi? Ombak laut itu tidak pernah stabil, kencang terus. Kencang pasti, itu rumus dan teori yang tidak bisa dibantah. Karena apa? Gaya gravitasi bulan terhadap bumi bisa tumpah terus tuh air laut. Nggak ada orang yang senang tinggal di pantai, nggak ada. Nggak usah dideketin terlalu dekat. 100.000, 50 kilo, 50.000 kilo deh. Hei, kacau. Pasang surut tuh nggak akan terjadi secara konsisten. Kacau. Bumi juga nggak bakal bisa menampung air laut yang sedemikian stabil. Maksudnya ombaknya itu tidak terkendali, pasti sangat-sangat tidak terkendali karena gaya gravitasi bulan yang terlalu dekat. Coba kayak apa? Allah sudah atur itu semua supaya mereka saling mustaqor, memberikan stabilitas di kehidupan satu masing-masing. Matahari gaya gravitasinya sangat tinggi karena planet besar diimbangi oleh bulan. Bulan punya gaya gravitasi diimbangi lagi oleh gaya gravitasi bumi, saling mengikat. Ya, itu disebut wasyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan.
Bintang-bintang dan pohon-pohon itu mereka berdua bersujud. Bukan cuma bintang dan pohon, semua planet bersujud hakikatnya. Kita sudah cerita kemarin, ya, bagaimana matahari itu sujud. Sudah kita bahas kemarin. Hadis sujud kita sudah bahas. Sujud mereka. Pohon bagaimana sujudnya kan? Kita lihat anteng aja, iya kan? Tidak harus secara fi'liyah. Sujudnya matahari, planet, pohon-pohon tidak harus secara fi'liyah kayak kita. Ada nonggeng, ruku, ya, ada takbir, itu beda. Hakikatnya mereka tetap sujud, memuji Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Semuanya bertasbih. Maupun yang di langit maupun yang di bumi bertasbih. Gitu. Nah, itu hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Bulan dengan rotasinya dan revolusinya terjadilah pergantian bulan kalender Komariah. Ya, 29 hari muter. Bumi rotasinya berputar pada porosnya, terjadi perubahan siang dan malam. Iya. Kemudian revolusi bumi bersama-sama dengan muternya bumi, muterin matahari, terjadinya pergantian musim. Ada musim hujan, musim kemarau, di bagian benua lain musim salju. Karena mereka itu tadi punya manazil, punya tempat-tempat edarnya yang sudah ditetapkan dan didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Adanya perubahan musim karena bumi itu muterin matahari. Mereka bertawaf juga sebagaimana tawafnya saudara-saudara kita yang sedang beribadah haji. Sehingga ada energi yang dapat merubah keadaan itu semua. Ya, pergantian musim, pergantian waktu, siang dan malam. Karena bumi muter berada pada rotasinya. Dan seterusnya Allah mendesain itu semua. Nah, sekali lagi untuk siapa? Sekali lagi buat siapa? Buat kita. Begitu. Lo kayak apa itu? Ya, semua didesain untuk manusia sebagai khalifatun fil ardh. Maka apakah kita tidak bersyukur? Gitu maksudnya. Ujung-ujungnya endingnya gitu. Kita disuruh nyembah, sujud, akuin saya ini Allah, ya. Maha besar, maha agung, maha mulia, maha tinggi, maha perkasa, yang mampu melakukan apapun, sutradara, maha sutradara daripada kehidupan alam semesta, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Itu maksudnya. Gitu. Kemudian lanjut. Ayat selanjutnya, ayat 41. Tapi wa kullun tadi kita ulangi sedikit. Wa kullun ya tanwinihi aywadun anil mudhaf ilaihi minasyamsi wal qamari wan nujum. Jadi kalimat kullun kalau secara takrifnya dalam tafsir Jalalain ini dijelaskan tanwinuhu aywadun, tanwinnya kullun, lun tanwinnya itu sebagai iwadun mudhaf. Iwad itu pengganti. Di dalam ilmu nahwu ada istilah kalimat idhofah. Kalimat idhofah adalah kalimat yang terdiri di dalamnya antara mudhof dan mudhof ilaih. Satu contoh, di dalam Al-Quran kita sering banyak jumpai. Ini contoh dalam ilmu nahwu. Karena ini tadi kita membahas tafsirnya dalam perspektif nahwu. Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu, katakan aku berlindung bi rabbin nas. Bi rabbin nas itu disebut mudhof ilaih atau disebut kalimat idhofah. Bi rabbi, Tuhan. Tuhannya siapa? An-nasu, Tuhannya manusia. Malikin nas. Raja apa? Raja manusia. Jadi kalau kita pengen lihat susunan idhofah, mudhof ilaih itu dalam surat An-Nas paling banyak. Itu intinya. Keterikatan kalimat satu dengan kalimat yang lain disebut kalimat majmu dalam bahasa Indonesia. Seharusnya Rabbun nasi, tapi karena ada huruf jer ba itu disebut huruf jer bin nasi. Bi rabbin nasi. Seharusnya Rabbun nasi. Harokatnya tetap kasroh, ya belakangnya.
Tapi karena ada bi, jadi birobbi, bukan birobbu lagi. Ya, sedikit banyak paham apa puyeng? Paham apa puyeng? Hah? Paham. Ya sudah. Ini hanya karena disinggung kita bahas sedikit.